biar jadi sambal tomat. Tidak tak tambahi air, tapi airnya sak kedung. Kuahnya benar-benar bisa buat berenang. Jadi kita harus mengikhlaskan kepergian Simbah, biarkan Simbah pergi dengan tenang. Saya tuh dikatain, dinasihatin seperti itu ya mewek Mbak Besti piye yo. Ipai. Maria， 你充满神宠，主意而生也。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Sekarang lagi masak di dapur Mbak Bu Besti. Hari ini aku masak bayam lagi. Terus ini sedang ngirisin daun bawang. Ya Allah Mbak Besti, aku mau cerita ya. Kemarin itu ada kejadian yang benar-benar bikin shock kalau. Ya Allah, saya tuh sampai menangis, jerit, histeris, saking shocknya, saking takutnya. Ya Allah, tak selesain masaknya dulu, nanti tak ceritain ya kejadian apa. Bener-bener, wah sampai malam itu aku sampai nggak bisa tidur, mau makan aja itu kayak, ya kudu makan, kudu enggak, kayak nggak nafsu gitu loh. Tapi ya karena puasa, terus kerja harus punya tenaga ya toh, jadi ya malih dipaksa-paksakan harus tetap kelebon, harus tetap makan. Kalau nggak gitu nanti malah guling pisan. Ini ikan makarel ya Mbak Bu Besti. Mau tak masak sama tomatnya tadi. Tak iris kecil-kecil kayak gini. Sekarang waktunya ngangkrengkan wajan. Ini sudah hampir maghrib ya teman-teman. Lihatlah di belakang. Sudah surup. Bentar lagi waktunya buka puasa, tapi aku masaknya belum selesai. Biasanya kalau kayak gini tuh cuma tak batalin minum air putih doang atau minum apa kayak gitu. Yang penting puasanya batal dulu, perkara makan itu gampang. Ya wes beginilah kalau kerja ikut orang tuh ya. Bismillah. Dosan. Ini bawang putih terus sama jahe, tak oseng-oseng dulu, terus kemudian tomatnya,
Tambah sedikit air. Terus tomatnya tak becek-becek gini ya Mbak Bu Besti, biar jadi sambal tomat. Sambal tomat ikan ala-ala tapi tanpa cabai. Sekarang tak cemplungkan ikannya, jadinya kayak gini, sambal tomat ala-ala. Oh ya, belum tak kasih garam. Ya Allah, dangling. Garamnya sedikit saja ya Mbak Bu Besti, sak jumput cerit gitu. Orang sini tuh tidak suka makan yang terlalu berasa ya, makanya masih umur 80 itu kayak umur 50-an kalau di Indonesia. Sentuhan terakhir adalah daun bawang. Tambahkan lagi banyak-banyak. Jangan lupa diublek lagi biar merata. Bismillah. Bismillah. Garamnya susah dibuka. Garamnya ini juga sak jumput saja ya Mbak Bu Besti. Terus jangan lupa ditutup biar tidak diintip tetangga ya toh. Ini resep rahasia antara kita berdua, cie. Wow, sak dua ya ternyata. Ini padahal tidak tak tambahi air, tapi airnya sak kedung. Kuahnya benar-benar bisa buat berenang Mbak Bu Besti, ya Allah. Wes tidak tak tutup biar uapnya itu menguap. Kalau ditutup nanti kan uapnya balik lagi jatuh ke dalam wajan, kembali lagi jatuh ceblok lagi gitu loh. Sekarang aku sudah istirahat ya Mbak Besti. Saya mau menceritakan kejadian apa yang kemarin saya alami sehingga bikin saya dan Pak Bos itu sampai shock berat. Sekarang sudah bisa bercerita, sudah bisa cengengesan. Kalau kemarin itu sampai ngereweli saya itu, tangan saya itu sampai gemeteran, kaki saya, lutut saya itu sampai lemes, dempes, sampai nangis derodosan. Pak Bos saja sampai bingung menenangkan saya, bilang, Pak Bos sampai bilang, enggak apa-apa, tenang, enggak apa-apa, sampai seperti itu. Kalau sekarang sudah cengengesan karena situasinya sudah kondusif. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau nanti seumpamanya saya ceritanya itu rada jelimet, rada dibolak-balik kayak gitu, karena saya bukan pembicara yang baik, apalagi di depan kamera itu kadang-kadang kira untuk tegang gitu loh Mbak Besti. Kadang-kadang yang mengingat kejadiannya, karena saya itu sekarang kan danglingan, jadi sambil bercerita itu sambil mengingat-ingat kemarin itu apa ya kayak gitu. Jadi kemarin itu kejadiannya siang, setelah selesai masak. Saya kan bikin video masak tuh kemarin itu, bikin video masak kemudian terhenti, disambung lagi malamnya kan ya. Jadi setelah selesai masak makan siang, Simbah itu makan. Setelah Simbah dan Pak Bos itu selesai makan, seperti biasa Simbah itu menanam saham di WC ya toh. Sebenarnya menanam sahamnya itu nggak terlalu lama, biasanya itu sampai 1 jam, paling cepat 30 menit ya kan. Tapi hari itu, kemarin itu tuh nggak sampai 10 menit, mungkin sekitar 5 atau 7 menitan lah ya, pokoknya cepet lah ya, nggak lama gitu. Terus kemudian saya kan beresin meja yang ngelap-ngelap meja kayak gitulah ya. Habis selesai makan kayak gitu, mbahnya di toilet, terus kemudian mbahnya itu manggil saya, ada apa? Saya bilang begitu, cepet datang gitu, cepet kemari gitu. Mbahnya bilang seperti itu. Saya buruan datang menghampiri Simbah ke kamar mandi, ke toiletnya itu. Nah, waktu saya menghampiri Simbah itu posisinya tuh sudah kayak jidatnya ini itu sudah nempel di lutut teman-teman. Jadi kayak gimana ya, kayak iya ya posisinya itu, pokoknya
jidatnya itu sudah nempel gitu di lutut ini. Jadi Simbah itu sudah meringkuk kayak gitu, tapi posisinya masih duduk. Jadi Simbah itu bilang kalau beliau itu sudah lemes, nggak punya tenaga. Terus saya tanya kenapa, kan barusan barusan duduk di toilet, kenapa kok sampai nggak bisa bertenaga, itu sebabnya apa kayak gitu loh. Kalau seumpamanya duduk di toilet lama gitu kemudian lemes karena saking lamanya duduk di toilet itu masih masuk akal, tapi mbahnya itu barusan duduk di toilet, kenapa kok tiba-tiba lemes, nggak punya tenaga sama sekali sampai seperti itu. Jadi jidatnya itu sudah ditempelkan ke lutut kayak gitu. Saya pegangin Simbah, pegangin jaketnya, tangan kanan kiri tuh saya pegangin, takutnya tuh saya kalau mbahnya itu jungkel ke lantai, jadi nyungsep gitu loh teman-teman, tahu kan, nyungsep gitu, soalnya Simbah posisinya sudah seperti itu. Terus saya mencoba mendudukkan Simbah, jadi awalnya Simbah itu meringkuk gini, tak coba dudukkan gitu, tak tegakkan gitu sambil tak pegangin bahunya kanan kiri kayak gitu. Itu awalnya Simbah itu bisa duduk kayak gitu, terus kemudian tiba-tiba lemas kayak gini, jadi bersandar di sandarannya toiletnya itu loh, kloset duduknya itu kayak lemes kayak gitu tuh, lemes. Ya tak dudukkan, tak dorong pelan-pelan kayak gini, tak dudukkan biar mbahnya itu rileks, karep saya seperti itu. Tapi mbahnya itu kemudian tangannya yang baru saja, tangannya itu tiba-tiba itu kayak lemes dempes gitu loh teman-teman, lemes kayak tidak bertenaga, kayak nggak punya otot gitu loh, tangannya itu tiba-tiba lemes dempleh kayak gini. Terus kemudian loh tak perhatikan mbahnya tangannya kok gitu, tak pegang tangannya itu dingin sedingin es Mbak Besti, anyep jejep, jadi kayak dingin banget. Kemudian aku memperhatikan wajahnya Wajahnya Simbah itu sudah pucat, matanya ini yang hitam-hitam ini, matanya, bola matanya itu sudah nyampe sini, sudah nyampe atas sini, jadi sudah hampir kelihatan putih semua. Terus kemudian lidahnya Simbah itu sudah ke belakang kayak gitu dan ngorok. Kalian tahu kan ngorok gitu, mendengkur gitu loh, tapi bukan mendengkurnya orang tidur. Terus kemudian saya tuh tiba-tiba langsung keingat almarhum bapak saya sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir. Jadi saya itu langsung teringat bapak saya dulu itu seperti itu, karena saya menyaksikan sendiri bapak saya itu menghembuskan nafas terakhirnya seperti apa itu, jadi saya tahu. Saya langsung teringat beliau, saya langsung teringat melihat Simbah kondisinya seperti itu tuh, saya langsung teringat almarhum bapak saya. Seketika saya langsung menjerit, nangis histeris, manggil Pak Bos. Kebetulan hari itu tuh Pak Bos ada di rumah, nggak mendaki gunung lewati lembah, jadi saya tuh langsung berteriak, langsung menjerit, panggil Pak Bos untuk turun ke bawah sambil nangis. Ini tangan saya megangin Simbah, megangin bahunya, tapi ini air mata sendrodos kabeh. Saya jadi teriak manggil Pak Bos untuk turun ke bawah ya tuh. Pak Bos kan kaget ya, ada apa kok saya teriak-teriak kayak gitu, nggak biasanya. Biasanya kan teriak manggil makan atau apa kayak gitu. Itu saya teriak-teriak histeris teman-teman. Jadi Pak Bos itu langsung dari atas itu langsung lari ke bawah, ada apa. Terus aku bilang, ini aku kenapa, Simbah kenapa kayak gitu kan ya. Terus kemudian waktu saya teriak itu, tadinya itu mohon maaf, nafasnya Simbah itu sudah nggak ada teman-teman. Jadi selama beberapa detik itu nafasnya Simbah itu sudah nggak ada. Waktu tak cek, pas saya dengar mbahnya ngorok itu saya langsung berteriak, saya tangan saya tak giniin tuh nafasnya udah nggak ada. Tapi begitu saya setelah selesai teriak, saya kan teriaknya kan kencang banget, apalagi saya di dalam WC ya kan, jadi suara saya itu memantul. Itu Simbah itu kesadarannya balik lagi, jadi beliau bernafas lagi. Terus waktu Pak Bos datang itu pelan-pelan Simbah itu mulai gerak lagi, jadi menggerakkan tangannya kayak gitu. Ya Allah, itu benar-benar situasi yang sangat menegangkan sekali, karena mbahnya itu nggak punya tenaga sama sekali. Setelah saya berteriak dan Pak Bos turun itu, pelan-pelan kesadarannya Simbah itu balik lagi teman-teman. Terus kita berdua, saya sama Pak Bos itu bingung cara memindahkan Simbah dari kamar mandi, dari toiletnya itu, karena Simbah harus dibaringkan kan. Jadi Simbah itu masih dingin, kulitnya itu dingin, sedingin es kayak gitu. Terus saya inisiatif ngambil kursi roda, ternyata kursi rodanya tidak muat untuk didorong dari depan masuk ke rumah, terus kemudian ke toilet itu tidak muat karena jalannya terlalu sempit, kursi rodanya terlalu besar. Terus mau dibopong, keadaan Simbah itu benar-benar lemas, tidak bertenaga. Pak Bos juga nggak punya tenaga untuk ngangkat Simbah. Saya kalau sendirian ya terus terang ya nggak kuat lah, Simbah kan segede itu kan ya. Terus akhirnya saya mikir cara. Nah di toilet itu kan ada kursi yang biasa buat duduk Simbah kalau seumpamanya cuci muka sama gosok gigi.
sama Pak Bos, minta tolong sama Pak Bos bantuin buat dudukin Simbah di kursi itu. Nah, Simbah itu tak dudukin di kursi menghadap ke sana, pintunya kan di sini. Jadi Simbahnya tak hadap ke sana, terus kemudian kursinya tak iringkan, tak jungkelkan ke belakang gitu, kemudian tak tarik pakai kedua tangan. Itu Mbahnya baru bisa keluar dari kamar mandi dalam posisi duduk di kursi tersebut. Kemudian setelah itu barulah dipindahkan ke kursi roda dan dipindahkan ke kamar, kemudian dibaringkan. Ya Allah, benar-benar menegangkan sekali. Saya benar-benar menyaksikan Simbah kayak gitu. Itu saya benar-benar ngreweli, teman-teman, benar-benar ngreweli. Terus kemudian Pak Bos nggak tahu beliau telepon siapa, kemudian disarankan untuk cek tensi tekanan darahnya sama jantungnya kayak gitu tuh. Setelah dicek itu semuanya normal. Jadi tekanan darah Simbah itu kalau tidak salah kemarin itu 141, 68 sama 67 kayak gitu loh. Jadi yang paling gede itu 141, terus bawahnya itu 68, terus detak jantungnya itu, denyut jantungnya itu 67 kayak gitu. Ya sebenarnya masih tergolong lemah ya, karena Simbahnya lemas itu tadi. Tapi pelan-pelan Simbahnya sudah mulai sadar, jadi kulitnya itu pelan-pelan menghangat. Saya terus kemudian disuruh Pak Bos itu buat jeweri telinga Simbah kayak gini. Nah, yang dikhawatirkan Pak Bos itu kalau Simbah itu terkena stroke kayak gitu. Kalau semuanya terkena stroke sampai lumpuh itu malah lebih repot kayak gitu tuh. Jadi Pak Bosnya takutnya tuh terkena stroke kayak gitu. Saya belum menjelaskan apa yang terjadi dengan Simbah di kamar mandi tersebut. Kemudian saya menjelaskan setelah Mbahnya sadar, Mbahnya oke, kondisinya sudah balik lagi, sudah tidak memedeni seperti yang pertama tadi. Itu saya bercerita kepada Pak Bos apa yang sebenarnya terjadi di kamar mandi. Pak Bos itu mengira Simbahnya terlalu lama duduk di kamar mandi karena kebiasaannya seperti itu. Jadi kalau belum keluar BAB-nya itu Mbahnya belum mau berdiri kayak gitu. Tapi saya bilang ke Pak Bos kalau Mbahnya itu duduk di toilet itu belum terlalu lama, mungkin sekitar 5-7 menitan, jadi nggak ada 10 menit kayak gitu. Terus tiba-tiba Mbahnya lemas seperti itu, waktu saya dudukkan Mbahnya kondisinya seperti itu, saya jelaskan semua kepada Pak Bos. Terus Pak Bos bilang kepada saya, lain kali kalau seumpamanya Simbahnya seperti itu lagi, diam, jangan berteriak, biarkan Mbahnya pergi dengan tenang, biarkan Mbahnya pergi dengan damai. Mbahnya itu usianya sudah 100 tahun lebih ya, itu sudah usia yang sangat panjang untuk manusia di tahun sekarang ini, di zaman sekarang ini ya. Itu Mbahnya sudah usianya sudah cukup panjang, dan Mbahnya juga mau pergi dengan damai kayak gitu. Jadi seumpamanya kejadian seperti ini lagi, saya cukup diam, mendampingi Simbah, pegang, jangan sampai Simbah jatuh, jangan sampai terbentur atau apapun yang menyebabkan luka. Karena nanti kalau seumpamanya Simbah, mohon maaf ini tak plesetkan ya, roto emosional saya. Jadi kalau seumpamanya Simbah meninggoy, itu jangan sampai terbentur atau jangan sampai terbentur atau jatuh atau apa. Jadi kalau seumpamanya Simbahnya seperti itu lagi, saya harus pegangin, jangan sampai jatuh atau terbentur benda keras kayak gitu, biar tidak ada luka atau memar atau tidak kebiru-biruan gitu loh. Karena kalau Simbahnya sampai meninggoy di rumah, nanti pasti akan ada orang dari pemerintah yang datang untuk ngecek kayak gitu, entah dokter atau apa. Kan Simbahnya pensiunan tentara ya Mbak Bu Besti. Kalau meninggoy di rumah nanti pasti akan dicek kondisinya. Takutnya kalau ada luka atau memar kayak gitu, takutnya nanti saya itu diinterogasi, disangka saya melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada Simbah kayak gitu. Pak Bos itu menghindari hal-hal seperti itu, jadi diusahakan jangan sampai jatuh saja sudah cukup kayak gitu, jangan sampai jatuh, jangan sampai terbentur. Kalau kejadian seperti itu lagi, sudah biarkan Mbahnya pergi dengan damai. Jadi kalaupun Mbahnya meninggoy, tidak perlu merasakan sakit atau tidak perlu merasakan sakit lama-lama kayak gitulah ya. Kayak kemarin itu kalau seumpamanya saya tidak berteriak, mungkin Mbahnya sudah pergi dengan tenang kayak gitu loh. Jadi tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa kayak gitu, sudah pergi gitu loh, sudah meninggalkan dunia ini sudah kayak gitu. Pak Bos menyarankan saya seperti itu. Jadi kalau seumpamanya kejadian ini terulang lagi, saya dilarang berteriak, dilarang berteriak, dilarang menjerit, dilarang menangis kayak gitu. Jadi
harus mengikhlaskan Simbah pergi dengan tenang, karena umur Simbah juga sudah 100 tahun lebih, jadi memang kita tidak bisa menghalangi kayak gitu loh teman-teman. Biarkan Simbah pergi dengan tenang kayak gitu Pak Bos, seperti itu. Jadi jangan takut, asalkan Simbah tidak jatuh, tidak terbentur saja sudah cukup kayak gitu. Takutnya kalau jatuh terbentur, kalau ada orang dari pemerintah ngecek, nanti bisa diinterogasi jadi panjang gitu urusannya kayak gitu, kata Pak Bos. Jadi kalau seumpamanya Pak Bos tidak di rumah, kalau kejadian seperti itu lagi, cukup dibaringkan. Kalau seumpamanya tidak kuat mengangkat, didudukkan di kursi. Kalau seumpamanya didudukkan di kursi takut kalau jatuh, dibaringkan di lantai juga tidak apa-apa. Terus langsung telepon Pak Bos atau telepon menantunya Simbah. Pesannya Pak Bos itu seperti itu teman-teman, karena ya memang kita setiap hari seringnya berdua ya, Pak Bos itu sering tidak ada di rumah, jadi Pak Bos berpesan seperti itu. Saya dilarang jangan menangis, jangan takut, pokoknya jangan takut. Simbah itu memang sudah waktunya, cepat atau lambat sudah waktunya memang berpulang, jadi kita harus mengikhlaskan kepergian Simbah, biarkan Simbah pergi dengan tenang kayak gitu, kata Pak Bos seperti itu. Saya itu dikatain nasihatin seperti itu ya mewek Mbak Besti piye yo, walaupun kita itu sering berantem, ibaratnya Simbah itu kadang bikin kesel ngereok kayak gitu, tapi kan dari pagi sampai malam sampai ketemu pagi lagi itu yang ngurusin kan saya, udah kayak keluarga sendiri, udah kayak mbah sendiri kayak gitu. Jadi kalau seumpamanya walaupun ikhlas kalau seumpamanya ditinggal pergi beneran ya sedih lah, mau bilang enggak ya enggak mungkin lah ya. Udah kayak gitu aja Mbak Fisti ceritanya. Jadi kalau kemarin saya menceritakan itu belum bisa bercerita karena benar-benar situasinya seperti itu. Walaupun Simbah sudah bisa jalan-jalan lagi, sudah bisa beraktivitas dengan normal, kalau kemarin itu saya benar-benar belum bisa cerita karena hari ini Simbah sudah beraktivitas seperti biasa, makanya saya baru bisa bercerita kepada teman-teman online kayak gitu. Benar-benar menegangkan. Saya teringat kejadian waktu nunggu almarhum bapak saya itu. Saya kan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana bapak saya menghembuskan nafas terakhirnya, terus kemudian lihat Simbah seperti itu tuh kayak memori ini terulang lagi tuh, benar-benar. Oke lah Mbak Besti, terima kasih sudah mendengarkan cerita saya yang ngalor ngidul ngitan ngulon yang tidak jelas ini. Maafkan kalau ada salah kata, maafkan juga kalau cerita saya susah dimengerti, susah dicerna karena saya bukan pembicara yang baik. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan saya ngoceh. Doa saya untuk Mbak Besti, Bu Besti dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga selalu dilimpahi rezeki yang berkah dan barokah. Amin. Jangan lupa bersyukur ya Mbak Bu Besti, apapun kondisi kita, bersyukurlah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.